Selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anda semua. Senang untuk bertemu di dalam ibadah online. Jadi sebelum kita meneruskan pujian sembah kita dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini, mari kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa bersama dan saya amin doa selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena kami dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau terus membantu kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga akan hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Ampuni setiap kesilapan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami yang coba menghalang berkat Tuhan untuk kami nikmati pada pagi hari ini, dan juga menghalang hidup kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang sedang mereka kerjakan, biarlah berkat penyertaan Tuhan terus menerus dalam hidup mereka. Dan biarlah melalui ibadah hari ini kami benar-benar dapat menikmati sukacita, damai sejahtera, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau dengan puji-pujian sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Semua kita yang siap untuk ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang yang di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, oh Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Salam dan selamat pagi buat semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan hari ini, Tuhan, penyertaan Tuhan terus menerus kita nikmati dalam hidup kita. Dan sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, senang untuk saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, dan saya aminkan doa selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami berpengasih dapat memiliki hidup yang baru, napas yang baru oleh karena kasih anugerah Tuhan. Sepenuhnya hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga akan hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Ampuni setiap kesilapan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami yang menghalang berkat Tuhan untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah dalam setiap pribadi kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami pelajari, kami dapat mengerti, memahami oleh karena Roh Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan Yesus menyertai Anda. Sebagaimana yang sudah saya nyatakan beberapa masa yang lalu,
Sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema, yaitu diberkati. Dan saya percaya bahwa setiap pribadi kita pasti inginkan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang berkat, pastinya perkataan berkat ini berbicara tentang suatu hal yang sangat luas, yang sangat besar, bahwa dalam sudut kata dari kata berkat ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama. Namun walaupun tidak semuanya kita belajar bersama, tetapi sesuai dengan apa kata Alkitab, kita akan belajar tentang beberapa hal sepanjang bulan ini berkaitan dengan berkat, diberkati. Namun pada pagi hari ini saya senang membawa kita belajar di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Ada satu ayat firman Tuhan yang kita mau belajar bersama pada pagi hari ini. Yeremia 17 ayat 7. Saya baca di dalam terjemahan Indonesia dan sesuai dengan di screen Anda masing-masing. Ada terjemahan bahasa Indonesia di situ, tetapi saya juga akan baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Malaysia, Yeremia 17 ayat 7 ini, tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Inilah firman Tuhan yang kita mau belajar pada pagi hari ini berkaitan dengan diberkati. Saya juga percaya bahwa kita mau supaya setiap hari, setiap masa, setiap menit, kita mau supaya kita menikmati berkat Tuhan. Apakah itu berkat dari segi jasmani maupun dari segi kerohanian kita? Kita rindu supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa siapapun kita, semua kita mau supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Karena lawan daripada berkat ini adalah kutuk. Kalau bukan diberkati maka kita di dalam kutukan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Namun kalau kita lihat Yeremia 17 ayat 7 ini, kita bahagikan dalam dua bahagian. Yang pertama yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hal yang pertama yang kita dapat lihat di dalam ayat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan itu suatu hal yang berbeza. Ada dua hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita mau mengetahui latar belakang daripada kitab Yeremia ini. Supaya kita dapat suatu gambaran. Supaya kita dapat mengetahui kenapa Yeremia menyatakan hal demikian. Apa sebenarnya tujuan Yeremia mengatakan demikian. Ketika kita melihat, ketika kita mengetahui akan hal ini, kita akan lebih mengerti, kita lebih mengetahui apa sebenarnya yang ingin firman Tuhan mau sampaikan kepada kita secara pribadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada beberapa latar belakang yang kita mau belajar. Yang pertama itu, kitab Yeremia ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia sendiri untuk disampaikan kepada bangsa Yahuda. Bangsa Yahuda ini adalah salah satu bangsa yang salah satu pribadi dari 12 suku Israel. Dan Yehuda ini merupakan suatu hal peringatan Allah melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yahuda supaya bertobat di hadapan Allah. Maksudnya ketika Allah berbicara kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Yahuda ini
sudah mengalami suatu masalah. Masalahnya adalah mereka sudah tidak taat kepada Allah. Dan ketidaktaatan ini memberi impak di dalam kehidupan mereka. Sehingga kan mereka menjauh dan ada akibat yang mereka akan perolehi, yang mereka akan hadapi. Dan sebelum hal itu terjadi, Allah memberitahu melalui Yehuda ini, pengantara antara Allah dan juga kepada bangsa Yehuda, supaya mereka bertobat. Mereka sudah tidak menyembah Allah, mereka sudah menyembah berhala, mereka kawin campur. Bukan bangsa Israel, bukan satu bangsa, tapi mereka sudah berkawin dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan itu membuatkan mereka apa yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah diberikan arahan, diberikan satu tanggung jawab kepada mereka, mereka tinggalkan karena mereka berkawin dengan perkawinan yang suku yang lain. Jadi ini peringatan Allah kepada bangsa Yehuda daripada Yeremia, supaya Yeremia menyampaikan pesan ini agar mereka terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saja mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi hidup bangsa Yehuda akan diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita akan pelajari. Ini salah sebuah gambaran bagaimana sebenarnya apa yang ingin Yehuda sampaikan kepada bangsa, apa yang mau disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita mau belajar bersama pada pagi hari ini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Ada banyak cara sebenarnya Tuhan mau memberkati hidup kita sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi di dalam ayat ini ada beberapa hal bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7e, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada lagi andalan lain. Kalau kita mengandalkan kekuatan yang kita ada, itu berarti kita tidak mengerti sumber berkat itu dari mana. Seorang teolog pernah berkata begini, kalau kita bekerja dan bekerja dan bekerja tanpa mau melibatkan Tuhan, itu membuatkan pekerjaan kita sia-sia. Nah, maksudnya mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini adalah meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan. Letakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maksudnya begini, apapun yang saya buat, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Sama seperti firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Contohnya Abraham dan Maria. Kenapa kita lihat? Kenapa Abraham ini kita ambil sebagai contoh seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam hidup dia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 22, di situ kita dapat melihat bahwa Abraham sanggup menyerahkan anaknya, satu-satunya anak Abraham, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Oleh karena Abraham begitu percaya, dia sudah mengandalkan Tuhan, meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga kan segala sesuatu yang menjadi
kebanggaan Abraham. Dia sanggup berikan kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan daripada perikop itu, kita akan dapat melihat pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sebagai korban, maka Allah melihat kesetiaan Abraham sehingga akan Allah menghentikan hal apa yang Abraham sedang lakukan dan menggantikan anaknya itu seekor domba. Mukjizat terjadi. Bayangkan saja di tengah bukit tidak ada orang yang menggembalakan domba di tempat itu. Tetapi ketika Abraham memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah, mengandalkan Allah sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup dia, maka Allah mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Yang kedua yaitu Maria. Kalau kita lihat Maria, ibu kepada Yesus, istri kepada Yusuf, dia memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa kaitannya dengan kepercayaan sesungguhnya kepada Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Maria mengandalkan Tuhan, kita lihat bagaimana respon Maria. Maria siap dipakai Tuhan, walaupun itu memberikan risiko di dalam hidup dia, memberikan impak yang tidak baik dipandang oleh orang lain. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup dia, mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia sanggup melakukan itu. Dan apa yang terjadi melalui pribadi Maria, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dia lahir. Dan pastinya kalau di negara kita atau di tempat kita, kalau hal itu terjadi sama seperti yang terjadi kepada Maria, pasti yang pertama kita terima, yang didengar adalah cakap-cakap orang. Maka kalau Maria tidak mengandalkan Tuhan, meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, mungkin saja ada banyak yang akan dilakukan oleh Maria. Kalau sekarang itu, kalau zaman-zaman sekarang mungkin ada kok mengalami keguguran dengan sengaja, ataupun dia coba mengeluarkan bayi itu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana respon Maria ini, salah satu yang dia katakan adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kerelaan yang Maria tunjukkan, yang Maria mau sampaikan kepada kita. Bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama yaitu dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mempercayakan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan itu berarti tidak hanya 90% atau 99,9%, tetapi mempercayakan Tuhan sepenuhnya adalah 100%. Maksudnya tidak ada lagi hal-hal yang boleh kita banggakan dalam hidup kita. Tidak ada lagi hal-hal yang boleh kita katakan, sayalah itu. Tuhan, saya serahkan kamu separuhlah, 50 Tuhan, 50 saya. Bukan begitu. Mengandalkan Tuhan atau mempercayakan Tuhan dalam hidup kita bermaksud 100% hidup kita serahkan kepada Tuhan.
100% apa yang kita kerjakan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Baru Tuhan mau memberkati kita. Dan perlu kita sadar bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, di situ kita akan mengerti apa sebenarnya maksud, apa sebenarnya berkat itu dalam hidup kita. Gilbert Lemindong pernah berkata begini, bukan karena kita kekurangan uang, bukan juga karena kita terlalu banyak uang, kita merasa tidak cukup, tetapi karena kita kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Inilah yang dikatakan oleh Gilbert. Dan itu sangat memberi impact di dalam hidup saya secara pribadi. Bukan karena kita kekurangan uang, bukan karena duit kita sedikit, tetapi kita kurang bersyukur apa yang kita miliki. Kalau orang yang sudah mengandalkan Tuhan, kalau pribadi itu sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, berapa banyak pun yang dia miliki, apapun yang dia miliki, dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang dia perolehi, dia sadar bahwa dia hanyalah pengurus apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah selama ini segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan, itu sudah kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan atau tidak? Itu hanya untuk memuliakan Tuhan atau sebaliknya? Ataupun itu membuatkan kita menjadi sombong, menjadi ego, atau membuatkan kita tidak sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini hanyalah pengurus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Di mana dan apa sebenarnya, di mana apa yang sedang saya kerjakan saat ini? Apa itu mempermuliakan Tuhan atau sebaliknya? Hal yang kedua yang kita mempelajari, bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7b, kita akan mendapati bahwa yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia memberitahu kepada bangsa Yahuda, kalau kamu mau diberkati, kamu harus mengandalkan Tuhan dan kamu harus menaruh pengharapan, kamu harus menaruh harapan kamu kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Ini yang Yeremia mau beritahu kepada bangsa Yahuda, supaya hidup mereka terus diberkati dan mereka bertobat daripada apa yang mereka lakukan. Mereka kembali kepada Allah semula. Karena perlu kita sadar bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, maka ada akibat dia. Kalau kita tidak taat pun tetap ada akibat. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan yang kedua, yaitu menaruh harapan kepada Tuhan. Menaruh harapan berarti bergantung penuh kepada Tuhan. Contoh yang kita boleh ketahui, bergantung penuh kepada Tuhan adalah seperti seorang miskin yang berada di tahap yang kedua. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mendapati bahwa ada dua tahap orang miskin yang dicatat di dalam Alkitab. Tahap miskin, tahap pertama itu satu istilah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa yang kita kerjakan pada waktu pagi hanya cukup untuk kita makan untuk pagi. Dan apa yang kita kerjakan
waktu petang hanya cukup untuk makanan waktu petang. Maksudnya kita masih boleh bekerja untuk mencari keperluan, mencari makanan. Tetapi pekerjaan yang kita kerjakan itu hanya mencukupi dalam masa yang tertentu saja. Tetapi miskin di tahap yang kedua adalah hanya bergantung kepada pemberian orang saja. Kalau kita melihat Lazarus dan orang kaya, Lazarus sudah tidak dapat melakukan pekerjaan, hanya bergantung sisa-sisa makanan yang dimakan oleh orang kaya. Ini miskin tahap yang kedua. Maksudnya, kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita sepertinya orang miskin di tahap yang kedua. Kita hanya bergantung penuh kepada Tuhan saja. Kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak lagi berharap dengan apa-apa lain. Tuhan, saya percaya bahwa ketika saya melakukan pekerjaan ini, saya melakukan untuk memuliakan Tuhan. Hal demikian didorong karena kita benar-benar mengerti bahwa hanya di dalam Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Sekali lagi saya memperingati kita, memberitahu kita. Sumber berkat di dalam hidup kita hanyalah kepada Allah saja. Apa bezanya orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi hidup kaya, memiliki keperluan, punya rumah besar, kereta besar, bisnis besar, tetapi tidak mengenal Tuhan? Berbanding dengan orang yang kenal Tuhan tetapi hidup sederhana. Apa perbezaan? Perlu kita ketahui bahwa kebanyakannya orang yang tidak mengenal Tuhan bekerja untuk kepentingan pribadi. Selalunya demikian. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia bekerja untuk mempermuliakan Tuhan. Karena pada waktu dia bekerja untuk memuliakan Tuhan, dia sadar bahwa sumber berkat yang sesungguhnya adalah daripada Allah sendiri. Dan perlu kita sadar, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus berkata demikian, ketika aku memerlukan makanan, kamu tidak memberikan saya makanan, kepada orang yang tidak mengenal dia. Dan dia berkata di akhir daripada kata-kata Yesus ini, nyah kamu daripada aku. Perlu kita ketahui bahwa hidup di dunia ini hidup yang memberi impak, hidup yang memberi kesan, memberi satu impak ke depan. Apa yang kita kerjakan hari ini, kalau kita mau supaya kita bekerja untuk kepentingan kita, bukan untuk memuliakan Tuhan, suatu hari nanti ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja suatu masa nanti di akhir hidup kita itu diperkirakan oleh Tuhan. Tapi percaya bahwa setiap pribadi kita mau supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham dicatat di dalam Alkitab salah seorang pribadi yang terkaya, tetapi hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana cerita Lazarus orang kaya dan Abraham, orang kaya yang hanya bekerja untuk pribadinya, di akhir hidup orang kaya berada di dalam suatu tempat penyiksaan. Tetapi Lazarus yang hanya bergantung kepada makanan orang kaya tersebut, dia hidup bersama dengan Abraham. Saya percaya bahwa antara Lazarus dan juga orang kaya ini, keduanya kita tidak pilih.
Tapi kita memilih menjadi seperti Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan dan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan? Yang pertama yaitu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita menaruh harapan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita mau diberkati, dua hal ini harus kita hidupi di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, dan yang kedua adalah kita menaruh harapan kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dan kalau kita benar-benar meletakkan hal ini dalam hidup kita, maka itu akan melahirkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan? Andalkan Tuhan dalam hidupmu dan letakkan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukanlah. Lakukanlah itu untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar bahwa di dalam Allah, di dalam pribadi Yesus, Dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. Jadi terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita suatu hal yang membuatkan kita sadar bahwa hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Allah, hidup di dalam bersama dengan Tuhan, hidup kita diberkati. Maka dengan itu, hiduplah sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan dan juga hiduplah untuk berharaplah sepenuhnya kepada Dia. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Satu hal yang sangat mudah untuk kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami mau mengandalkan Tuhan dan juga kami juga mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya hidup kami terus-menerus diberkati seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka kerjakan, Roh Kudus Tuhan berbicara dalam setiap pribadi kami, supaya firman-Mu kami benar-benar dapat mengerti, dapat memahami, oleh karena Tuhanlah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kita masuk di dalam pengumuman, namun sebelum itu senang untuk saya memperingati kita sekali lagi di screen Anda sudah dinyatakan nomor account gereja dan juga nama bank gereja. Sementara kita memberikan uang persembahan maupun uang persepuluhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita memberi, kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Karena kita mengerti, kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi sementara jemaat memberi, kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Hanya ada satu pengumuman yang penting untuk saya umumkan kepada kita pada pagi hari ini, berkenan dengan link yang sudah diberikan di dalam grup keluarga, grup WhatsApp keluarga SCB Pucung. Dan saya mendorong kita supaya kita semua jemaat Tuhan supaya masuk, klik link itu dan isi setiap data yang ada dengan tujuan yang pertama yaitu kita mau tahu keahlian
itu adalah pendaftaran keahlian jemaat SIB Pucung. Supaya apa kepentingan kalau kita menjadi ahli di sebuah gereja lokal, khususnya di gereja SIB Pucung ini. Kalau ada apa-apa hal yang terjadi dalam pribadi kita maupun dalam keluarga kita, ibu bapak, kakak, adik, abang, dalam keluarga kita, sebenarnya ada tanggung jawab gereja terhadap hal demikian. Dan yang kedua adalah ini membantu pihak kepimpinan gereja untuk melihat kembali, menyusun kembali kelompok sel yang ada. Kelompok sel di gereja kita SIB Pucung. Sebab sekian lama kita tidak aktif di dalam kelompok sel. Jadi dengan cara demikian, dengan harapan supaya apabila jemaat sudah berdaftar, ini dapat kita susun semula kelompok sel yang ada. Saya sangat bersemangat untuk kelompok sel kita, sebab pada tahun ini memandangkan keadaan yang ada, sukar untuk kita dapat bertemu, kita dapat bersama-sama. Namun kalau kelompok sel kita aktif, bermaksud kita dapat bertemu melalui ibadah di dalam aplikasi-aplikasi yang ada. Kita boleh berhubung melalui video call, kita boleh buat persekutuan bersama melalui Zoom maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi sepanjang tahun ini salah satu perancangan pelayanan saya khususnya di gereja kita adalah saya betul-betul harap supaya kelompok sel kita pada tahun ini dapat diaktifkan kembali, disusun semula dan diaktifkan kembali. Jadi saya betul-betul mendorong jemaat supaya isilah masuk link ini, isi data kamu di dalam link ini. Tidak, ini bukan hal-hal yang boleh merugikan, tetapi ini untuk kebaikan semua jemaat sebenarnya. Jadi saya mendorong juga untuk semua jemaat, kalau ada di antara tolong peringatkan sesama kita, tolong ingatkan mereka yang lain supaya mereka juga dapat mengisi link ini. Sebab ini sangat penting sebenarnya bagi kita. Jadi saya harap supaya mari kita bekerja sama untuk hal ini supaya semakin cepat jemaat boleh isi, semakin cepat penyusunan kelompok sel yang akan kita lakukan. Jadi kita akan bagi masa nanti ini kita buka sampai bulan 6 supaya dalam sampai bulan 6 ini sekurang-kurangnya semua jemaat sudah daftar, khususnya jemaat SIB Pucung, dan bulan 7 sampai bulan 8 itu kita sudah atur, kita sudah susun semula kelompok sel, dan bulan 10 sampai bulan 12 itu sekurang-kurangnya sudah mula, dan tahun hadapan kelompok sel kita sudah aktif. Jadi ini perancangan pelayanan saya untuk tahun inilah, memandangkan ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kebersamaan kita. Dan saya juga mendorong supaya setiap hari Rabu itu kita ada persekutuan doa. Jadi mari juga saya dorong semua jemaat supaya dapat bersama-sama di dalam persekutuan doa pada hari Rabu. Jadi terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita berdoa juga untuk keadaan Israel dan Palestina pada saat ini. Ada begitu banyak hal yang membuatkan kita, mungkin ada di antara kita yang terkesan ataupun sakit hati ataupun ada apa-apa respon kita terhadap hal mereka. Tapi saya mendorong kita supaya jangan terlalu terlalu ekstrim untuk bagi komen-komen yang boleh mengakibat memberikan impak yang tidak baik dalam diri kita maupun kepada dominasi kita khususnya. Jadi saya mendorong semua kita supaya kita terus doakan mereka supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup mereka.
Kita juga berdoa untuk negara India. Kita bersyafaat, saya mendorong semua kita supaya kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita berdoa untuk India. Beberapa masa ini India merupakan negara yang begitu kasihan sebenarnya di akhir ini. Mereka terus naik dalam keadaan COVID, terkena dengan COVID. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberi jalan buat mereka kesembuhan, dan juga kita berdoa supaya melalui hal ini biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama. Saya amin doa selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan kami sangat bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami dapat bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami ambil kesempatan untuk berdoa khusus buat negara kami Malaysia, khususnya bagi para menteri kami, perdana menteri kami Tuhan, dan juga menteri-menteri yang lain. Berkati hidup mereka, berikan mereka kekuatan, hikmat, dan urapan setiap masa supaya mereka dapat memimpin negara kami Malaysia dengan baik, sehingga kan negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni setiap kesilapan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negara kami, dan jangan biarkan setiap kesilapan, kelemahan mereka menjadi benteng untuk Tuhan mencurahkan berkat-Mu buat negara kami Malaysia. Semua rakyat di Malaysia ini Tuhan. Saya juga berdoa untuk para barisan hadapan ya Tuhan, dimanapun mereka bertugas untuk mengendalikan keadaan yang ada di negara kami Malaysia ini. Tuhan mohon supaya Engkau terus bekerja, terus memberikan mereka kekuatan, semangat yang baru setiap hari, supaya mereka pada waktu mereka melakukan tanggung jawab mereka, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan, khusus bagi negara India saat ini. Begitu tinggi case COVID-19 yang mereka alami saat ini. Dan saya berdoa ya Bapa, supaya kasih Tuhan, mukjizat Tuhan nyatakan di negara India, sehingga kan ramai mereka akan mengalami kesembuhan oleh karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa dahsyat di dalam kehidupan mereka bagi negara India. Kami juga berdoa Tuhan supaya melalui keadaan ini, biarlah inilah kesempatan bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk memberitakan kabar baik bahwa hanya di dalam pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber pengharapan dalam hidup mereka, sehingga kan mereka benar-benar dapat mengenal bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan pengharapan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keadaan Palestina dan juga Israel pada saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin memberikan impak iman kami kepada Engkau ya Bapa, dan membuatkan emosi kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi mari tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya pada waktu kami mengetahui akan hal demikian, kami memilih untuk berdoa supaya biarlah pekerjaan Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan terjadi buat negara Palestina dan juga Israel. Haleluya Yesus. Saya juga berdoa untuk jemaat, khususnya SIB Puchung, dimanapun mereka saat ini, apapun yang sedang mereka hadapi, pergumulan mereka saat ini Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, saya berdoa Tuhan, jemahan tangan Tuhan terjadi buat mereka yang dalam keadaan sakit. Saya mau istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Yang kuasa Tuhan sedang Tuhan curahkan dalam setiap pribadi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, segala sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan bekerja. Oleh karena kami percaya bahwa hidup adalah milik Tuhan, bukan milik sakit penyakit. Saya juga berdoa buat setiap jemaat SIB Puchung khususnya, berkati hidup mereka, berkati tempat kerja mereka, berkati bisnis mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus curahkan berkat-Mu dalam setiap pribadi mereka. Terus mereka dipenuhi dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan terus ada dalam setiap pribadi jemaat SIB Puchung.
Saya lepaskan berkat ini buat semua jemaat SAB Pucung. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Semua kita yang menikmati berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.